Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani, NIM 0101193149. Saya merupakan mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini merupakan praktek ceramah pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah asuhan Bapak Dr. Haji Azharis Tompul MF selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah. Adapun judul ceramah saya adalah mengenai 3 amalan yang tidak akan terputus ketika manusia sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علما نافعا أو ولد صالح. Sadaqallahul azim wa sadaqun nabiyul karim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam. Atas berkat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya lah kita masih dapat merasakan begitu luar biasanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di majelis ilmu ini, dalam rangka menjalin ukhuwah karenanya, untuk senantiasa menjalankan perintahnya, untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Tak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada sang uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, penyempurna akhlaknya manusia, best of the best man, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya dan menjalankan sunnah-sunnahnya, kita bisa mendapat persaksian beliau di yaumil akhir kelak bahwa kita adalah umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setiap manusia yang bernyawa tentulah akan merasakan yang namanya kematian. Maut tidak bisa kita majukan ataupun kita mundurkan waktunya. Pangkat dan jabatan yang kita agungkan, kekayaan yang kita banggakan, dan segala nikmat dunia pada hakikatnya akan kita tinggalkan. Karena amal kitalah yang akan kita bawa ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan di awal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalis, shadaqatun jariyah aw 'ilman nafi'an aw waladun shalih." Apabila anak cucu Adam itu meninggal, mati, maka terputus dan berhentilah segala amalnya kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah atau sedekah jariyah, sedekah yang kebermanfaatannya terus mengalir. Aw 'ilman nafi'an atau ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir adalah awaladun shalih atau doa anak yang sholih yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya itulah amalan yang tidak akan terputus pahalanya ketika kita sudah meninggal dunia. Apa? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah atau sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah sesuatu yang kita sedekahkan dengan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kebermanfaatannya itu masih dapat dirasakan oleh orang banyak meskipun kita sudah wafat. Kita yang menyedekahkan itu sudah wafat. Apa contohnya? Misalnya ketika kita menyedekahkan barang-barang yang memiliki nilai ibadah, kita menyedekahkan Al-Quran, kita menyedekahkan sajadah, kita menyedekahkan buku-buku bacaan,
Ketika Al-Quran itu terus dibaca oleh orang yang kita sedekahi, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang menyedekahkannya, meskipun kita sudah wafat. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi contohnya, misalnya ketika kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Apabila masjid itu terus-terusan dipakai untuk beribadah, maka selama itu pula lah pahalanya akan mengalir kepada kita yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid dengan menyedekahkan sedikit harta kita. Ini merupakan salah satu sedekah jariah. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ilman nafi'an atau ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita punya, yang kita pelajari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Karena pada hakikatnya ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang kita bagikan kepada orang lain. Ilmu yang kita punya itu adalah ilmu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Karena hakikat ilmu dan dakwah itu tidak dapat kita pisahkan. Menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan berdakwah itu adalah sesuatu yang sepaket. Ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapat kewajiban lagi dalam menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari. Terlebih ilmu yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudariku sekalian, ketika kita mengajarkan atau menyampaikan satu ilmu kepada orang lain dan ketika dia melaksanakannya, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ballighu anni walau kana ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Satu ayat yang kita sampaikan ketika itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu termasuk adalah ilmu yang bermanfaat. Pahalanya akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah wafat. Adapun amalan yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah awwaladun shalih, dan doa anak yang shalih. Jika posisi kita sekarang adalah sebagai seorang anak, maka yang dapat kita lakukan adalah senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Selain Allah Subhanahu memerintahkan kita untuk menyembah dan tidak mensekutukannya dengan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wala taqul lahumā uff, dan janganlah kita mengatakan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, apalagi ketika kita menyakiti hatinya. Itu adalah amal yang dapat kita lakukan sebagai seorang anak ketika orang tua kita masih hidup. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakanlah perkataan yang mulia kepadanya. Berbuat baik kepadanya, mengatakan perkataan yang mulia kepadanya. Nah, bagaimana jika posisi kita sekarang sudah tidak memiliki kedua orang tua? Maka yang dapat kita lakukan adalah untuk senantiasa mendoakannya. Karena pada hakikatnya berdasarkan hadis Rasul yang sudah saya bacakan tadi, bahwasanya doa anak yang soleh tidak akan terputus meskipun sudah meninggal dunia. Doa kita akan bisa menaungi, membantu, dan menerangi orang tua kita di alam kubur kelak. Apa bentuk doanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 24, "Waghfir lahum jannah dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan katakanlah, ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Itulah bentuk pengamalan yang dapat kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara mendoakannya.
Nah, bagaimana jika posisinya kita sekarang adalah sebagai orang tua? Adapun yang dapat dilakukan oleh orang tua dan yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua adalah tarbiyatul aulad, yaitu mendidik anak-anaknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengajarkan ayat-ayat Allah, menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya lah yang akan mendoakannya ketika dia sudah wafat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Semoga apa yang saya sampaikan pada ceramah singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebih saya sendiri dalam rangka perbaikan diri. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sekali-kali kita ragu. Mungkin hadza faqat minni, syukran katsiran ila ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.